Nikita Kapatiwi. Saya 0603523063. Perkenalkan, nama saya Sausan Salsabila. NIM saya 060-352-3075. Nama saya Siti Najwa dengan NIM 06-035-23-079. Nama saya Reka Saira Dasril dengan NIM 06-03-52-3068. Nama saya Zara Zibah Munawar, saya dari NIM 0603-52-3090. Malik Bebadi, pendekatan dalam pengembangan psikologi Islam dalam perspektif Malik Badi menggunakan kombinasi pendekatan antara skriptualis, filosofi, dan tasawufi atau sufistik. Dalam artian bahwa Malik Badi menggunakan pendekatan perumusan teori psikologi Islam bersumber dari kajian terhadap Al-Quran dan hadis, atau skriptualis bersumber dari kajian spekulatif yang bersifat empiris dan hasil kajian pemikiran, dan bersumber dari pemahaman dan penghayatan kasus-kasus atau tema-tema psikologi serta dalam karakternya secara langsung. Selain itu, metode yang digunakan adalah kombinasi antara metode pragmatis dan idealistik. Dalam artian bahwa Malik Badi melakukan adopsi teori barat dan juga mengkaji teori dari sumber utama Islam. Utsman Najati berupaya mengembangkan psikologi melalui perspektif Islam yang bersumber pada Al-Quran maupun hadis. Proses pemikiran Utsman Najati dimulai ketika sedang mempersiapkan disertasi untuk program magister dengan judul Pengetahuan Empiris menurut Ibnu Sina pada periode 1939 hingga 1942. Najati salah satu tokoh yang berusaha untuk mensinergikan antara ilmu psikologi dan Islam. Usaha Najati ditampakkan melalui karya-karya yang dibuatnya. Najati melakukan pengkajian terhadap konsep psikologi yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun begitu, dalam karya-karyanya juga terdapat beberapa konvensional. Dalam artian, berarti Najati tidak anti terhadap teori-teori psikologi yang berasal dari Barat. Sebagai tokoh psikologi Islam, pada masa kontemporer Muhammad Utsman Najati memiliki konsep tentang Al-Quran. Dalam buku psikologi Al-Quran yang diterjemahkan oleh M. Zaka Al-Farizi, di dalam dikupas dalam beberapa hakikat dan konsep kejiwaan yang ada dalam Al-Quran, diantaranya yaitu 1. Motif-motif perilaku menurut Al-Quran, 2. Emosi menurut Al-Quran, 3. Persepsi menurut Al-Quran, 4. Belajar menurut Al-Quran, dan terakhir 5. Berpikir dalam perspektif menurut Al-Quran. Hana Jumhana Bastaman. Psikologi Islami dalam pandangan Hana Jumhana Bastaman adalah sebuah pandangan yang dibangun berdasarkan metode psikologi yang Islami, menganut pandangan manusia menurut citra Islam, dan menuju mental yang sehat sebagai tujuan dasar konseptual psikologi Islam. Menurut Hana Jumhana Bastaman, dalam menentukan struktur kepribadian berdasarkan pembahasan substansi manusia sebagai pembentuk hakikat kepribadian, gabungan antara jasad dan ruh secara komplementer dan serasi menghasilkan jiwa dan memotivasi berbagai tindakan kemanusiaan. Unsur rohaniyah memiliki sifat, fungsi, dan potensi yang berbeda dengan karakteristik zamaniyah. Zakia Darajat merupakan tokoh awal yang membawa dan mengembangkan psikologi Islam di Indonesia. Menurut Zakia Darajat, aspek yang membedakan antara psikologi kontemporer dengan psikologi Islam terletak pada rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya. Dalam pandangan psikologi kontemporer hanya mengandalkan kemampuan intelektual dalam menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan, sementara dalam pandangan psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan sekaligus. Zakia Darajat mengungkapkan bahwa ruang lingkup psikologi kontemporer hanya terbatas pada 3 dimensi, yaitu dimensi fisik biologi, dimensi kejiwaan, dan dimensi sosiokultural. Sementara psikologi Islam juga mencakup dimensi kerohanian dan spiritual suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena perbedaan landasan. Disinilah psikologi Islam akan bertemu dengan tasawuf nantinya. Beberapa karya Zakia Darajat. Yang pertama ada Kesehatan Mental pada tahun 1969.
Yang kedua ada peranan agama dalam kesehatan mental pada tahun 1970. Yang ketiga ada ilmu jiwa agama pada tahun 1970. Yang keempat ada pendidikan agama dalam pembinaan mental 1970 dan beberapa karya lainnya. Yang kelima ada problem remaja di Indonesia yang merupakan terjemahan dari tesisnya yang berjudul The Problems of Adolescence in Indonesia. Yang keenam, membina nilai-nilai moral di Indonesia. Dan yang ketujuh ada remaja, harapan, dan tantangan. Abdullah Nasih Ulwan, salah seorang ulama yang secara langsung mengamati pendidikan anak dalam Islam adalah Syekh Abdul Nasih Ulwan. Pemikirannya yang tersaji dalam kitab Tabiatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam menguraikan tentang syariat Islam yang mengatur dan mengajarkan pola pengasuhan dan pendidikan anak. Melalui pendidikan anak yang terapkan secara tinggi, kemenangan, kemuliaan, dan persatuan di semua aspek kehidupan dapat terwujud. Tidak hanya itu, dampaknya akan terwujud pada pembentukan karakter generasi yang menerapkan prinsip pada kebenaran, petunjuk dan kebaikan pada masa alam. Konsep pendidikan karakter yang diungkap oleh Abdul Nasih Ulwan cukup komprehensif, yaitu pendidikan karakter yang diterapkan dengan menginternalisasikan dasar-dasar psikis yang sumber pada keimanan individu yang diterapkan dalam bentuk perilaku yang beretika.